Kira-kira apa yang menjadi penyebabnya sehingga minyak goreng, telur, lalu juga bawang merah, bawang putih juga ikut merangkak naik harganya? Ya, saya rasa memang yang terjadi tetap adalah hukum ekonomi. Hukum ekonomi adalah demand dan supply. Ya, kata-kata ketika demand-nya tinggi, supply-nya tidak lancar, tentu yang terjadi akan terjadi kenaikan harga di gejolak harga. Tapi sebaliknya ketika demand-nya tinggi, supply-nya lancar, saya rasa juga harga akan normal ya. Dan saya rasa memang itu sudah kita sampaikan juga kepada pemerintah agar menjelang hari-hari keagamaan atau akhir tahun seperti Nataru, kemudian juga Idul Fitri, ini kan tingkat konsumsinya sangat tinggi ya. Jadi artinya harus diantisipasi supaya jangan terjadi gejolak harga. Nah, dalam hal ini kita lihat memang seperti minyak goreng itu sebelum Nataru juga udah naik gitu kan ya. Tapi sampai saat ini ternyata memang juga masih tinggi yang membuat Bapak Presiden kita juga sampai marah dan memerintahkan untuk melakukan yang namanya operasi pasar. Nah, kita lihat memang pemerintah sudah mengambil langkah-langkah yang taktis dan strategis ya. Contoh misalnya bahwa kebijakan pemerintah supaya melarang CPO itu untuk lebih banyak ke luar negeri diekspor misalnya, itu saya rasa juga langkah-langkah yang dilakukan pemerintah sehingga lebih mengutamakan daripada konsumsi di dalam negeri. Karena kita kan salah satu negara penghasil CPO terbesar di dunia ya untuk minyak goreng ya. Tentu memang agak dilematis kalau dalam negeri kita mahal gitu kan. Nah, karena pengusaha-pengusaha kita lebih banyak melakukan ekspor ya karena mungkin keuntungannya lebih banyak. Tapi dengan adanya kebijakan saat ini kita sangat berharap mudah-mudahan bahwa berbagai harga pokok pangan kita ini segera bisa diantisipasi dengan stok yang sudah sangat-sangat mumpuni ya karena psikologi pasar ini sangat-sangat terganggu ketika terjadi katakanlah kekurangan atau pasar melihat bahwa stok kita ini tidak mencukupi. Nah, ini yang harus diantisipasi. Makanya kami sangat berharap bahwa data-data yang valid dari Kementerian Pertanian, dari Kementerian Perdagangan, dari BPSI harus sinkron sehingga pemerintah tidak salah dalam mengambil satu kebijakan, Mas, gitu. Baik, Pak Sarman, tadi Anda menyebutkan terkait sudah dilakukannya operasi pasar oleh pemerintah. Apakah memang cara ini sudah efektif dan dapat menurunkan harga-harga yang menjulang tinggi? Nah, tentu yang saya katakan tadi, bahwa yang paling utama di sini adalah stok, ya. Ketersediaan, barang minyak goreng misalnya, itu yang paling penting. Karena kalau dilakukan operasi pasar tanpa ada suatu stok yang besar, ya, yang berkepanjangan, itu juga nanti yang namanya operasi pasar itu hanya, sesaat gitu, sesaat aja nanti dia turun, tapi kalau memang ketersediaannya tidak mumpuni, dia akan naik lagi. Nah, gitu. Jadi pemerintah sudah harus memiliki angka. Angka misalnya berapa sih yang namanya kebutuhan kita gitu. Apalagi kita lihat nih Mas bahwa ini bulan Januari. 3 bulan lagi tertanggal 1 April kita sudah memasuki bulan puasa. Habis itu Idul Fitri. Ini waktu sangat-sangat singkat. Nah, ini akan sangat diharapkan kita dari pengusaha sangat berharap bahwa pemerintah ini sudah harus segera mengambil langkah-langkah yang strategis. Yang pertama adalah data. Data mengenai sembako kita, beras, gula, minyak goreng, daging, telur ayam, bawang, ada bawang merah, ada bawang putih, ada cabai misalnya. Berapa kebutuhan kita per tahun? Satu. Yang kedua, misalnya kalau menjelang Idul Fitri, bulan puasa, berapa peningkatannya, berapa yang dibutuhkan. Nah, setelah data ini yang valid, ini catatan ya, data yang valid, baru pemerintah mengambil langkah-langkah berapa yang bisa disuplai dari dalam negeri, kemudian berapa yang bisa disuplai dari impor. Kalau dalam negeri mencukupi, syukur, kita syukuri, berarti kita tidak perlu impor. Tapi kalau misalnya dalam negeri tidak mumpuni, berarti harus dilakukan impor. Nah, melakukan impor ini harus tepat waktu. Karena apa? Supaya barang itu tersedia ketika memang kebutuhan sudah mulai meningkat. Nah, kita lihat misalnya kalau kita ini sekarang ini awal Januari, mulai Maret ya, Maret itu bukan hanya kebutuhan industri mulai meningkat, ya, kebutuhan meningkat karena apa? Mereka akan bukan stok barang ketika sudah nanti libur Idul Fitri. Artinya untuk industri kebutuhan mereka akan meningkat.
Baru nanti melewati bulan puasa, kebutuhan konsumen langsung masyarakat semakin meningkat. Nah, ini kalau tidak ada data-data yang pasti, nah kita khawatirkan nanti pemerintah bisa mengambil salah strateginya gitu loh. Jadi yang paling diharapkan adalah bagaimana koordinasi, bagaimana angka yang valid, angka kebutuhan kita per tahun, angka kebutuhan kita menjelang Idul Fitri, sehingga nanti pemerintah bisa mengambil langkah-langkah berapa yang bisa disuplai dari dalam negeri, berapa yang harus diimpor, dan itu harus tepat waktu supaya Baik. tidak terjadi gejolak harga.